Saudara, kitab suci kita itu satu-satunya buku yang paling banyak berbicara tentang keluarga. Tidak ada buku lain, termasuk kitab suci agama apa saja. Keluarga itu nomor satu buat Tuhan kita. Dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya soal keluarga dibahas habis-habisan. Begitu kita buka Alkitab, Tuhan bicara keluarga duluan. Adam dan Hawa disiapkan. Begitu kita akhiri Perjanjian Lama, ayat terakhir, kalimat terakhir Perjanjian Lama itu Malaki 4 ayat 6, soal keutuhan keluarga. Begitu kita buka Matius 1 ayat 1, soal keluarga. Begitu kita akhiri Alkitab kita, kitab Wahyu, soal pernikahan anak domba. Betapa hebat skenario kerjaan surga tentang pelayanan Tuhan Yesus. Mujizat pertama di mana? Pernikahan. Ya, berarti penting sekali. Saudara kalau baca Perjanjian Lama, setiap janji yang dia katakan, khususnya lewat nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, lihat. Setiap janji yang Tuhan berikan, hampir semuanya diakhiri dengan keturunan. Soal anak-anak. Kita baca kitab silsilah di Alkitab, teliti sekali. Itu menunjukkan bahwa keluarga itu penting, saudara. Maka itu seharusnya semua kita orang tua harus cerewet pada anak-anak kita. Jangan asal kawin, jangan asal pacaran aja kita beritahu. Bukan berarti kita nyampuri, biar Tuhan yang berbicara, tapi kita memberikan norma-normanya. Kita tunjukkan kepada mereka bagaimana firman ini soal keluarga. Semua orang ingin kalau menikah keluarganya bahagia. Nggak ada orang sedih apapun. Begitu mau nikah ya paling 3 bulan cerai, nggak ada. Ya terus semua orang mikir bahagia. Nah, sampaikan itu pada anak-anak kita untuk menghormati pernikahan itu. Kalau saudara baca Matius 1 ayat 6, itu gila betul firman itu. Kalau saya pakai istilah orang Jakarta, disebutkan Salomo lahir dari istri Uria. Itu kan gak enak sekali buat Daud. Kenapa disebut Salomo lahir dari istrinya Daud? Padahal Salomo itu anaknya Daud. Tapi Batseba di catatan kerajaan surga tetap istri Uria, bukan istrinya Daud. Betul nggak, saudara? Apa kalimatnya? Ya, Daud memerangi Salomo dari istri Uria. Waktu ayat ini ditulis, itu kejadian sudah 1000 tahun lebih. Nah, kalau sampai sekarang sudah lebih 3000 tahun ini. Tapi arsip surga, Uria sama Batseba tetap istri Uria, bukan istri Daud. Apa arti di situ? Aku benci perceraian. Hebat sekali. Maka itu bagi surga pernikahan cuma sekali, nggak ada 2 kali, kecuali yang meninggal. Itu sebabnya kita harus tahu ini, hukumnya luar biasa. Oke, mari kita tanyakan sekarang, mengapa Tuhan membentuk lembaga pernikahan? Bukan sekedar supaya orang bisa kawin, tidak. Kita buka Kejadian pasal 1 ayat 26. Mengapa? Nah, kalau kita mengerti mengapa Papa kita membentuk lembaga pernikahan, maka semua orang akan penuh hormat. Ibrani 13 ayat 4 yang kita baca tadi itu, hendaklah kamu semua penuh hormat. Enggak cuma hormat loh, saudara, penuh hormat terhadap perkawinan. Kenapa masih dihormati perkawinan itu? Dan ada yang membingungkan kita di ayat 26. Maaf, 26 ya. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Huruf besar lagi kitanya. Nah, lalu Tuhan kita itu berapa? Kenapa kita? Kenapa enggak aku? Baiklah aku menjadikan manusia, tapi kita. Saudara, ini bukan Tritunggal, bukan Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan. Ayat 27 kita lihat. Ketika yang Maha Besar menjadikan manusia yang laki dan perempuan, itu menurut gambar dan rupanya. Nah, yang kita tanya begini, kalau begitu Tuhan itu laki atau perempuan? Ya, secara umum jawabannya pasti laki-laki, karena Bapa kami dalam surga. Nah, kalau dijawab bisa laki bisa perempuan, berarti dia banci. Bukan. Nah, ini rahasianya. Ternyata dia itu papa dan mama. Dia bukan laki dan perempuan dalam jenis kelamin. Untuk menggambarkan dia seorang papa, maka dia jadikan laki-laki.
Untuk menggambarkan dia mama, dia jadikan perempuan. Jadi kata kita di ayat 26 itu adalah papa mama di surga. Oke, kita lihat Keluaran 32:18. Mari kita baca ayat itu. Ulangan 32 ayat 18. Musa menyebutkan Tuhan itu sebagai gunung batu. Gunung batu yang apa? Memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Tuhan yang apa? Melahirkan engkau. Mari kita tanya. Kalau Tuhan itu memperanakkan dan melahirkan, dia itu papa atau mama? Gak usah ragu-ragu. Dia papa atau mama? Dia mama. El Shaddai. Selama ini kita salah terjemahan. Inggrisnya bilang God the Almighty. Tuhan yang Maha Kuasa. Betul, memang dia Maha Kuasa. Tetapi sebetulnya El Shaddai itu kalau diindonesiakan, Tuhan yang menyusui. Nah, kalau dia itu menyusui, dia itu mama atau papa? Mama. Jadi kata kita itu papa dan mama. Nah, gabungan perjanjian baru. Begitu kita menikah, disebut satu tubuh atau dua? Satu. Menjadi satu. Bukan lagi dua. Karena kepala dengan tubuh. Jadi walaupun ada kata kita dalam ayat 26 tadi, Tuhan tetap esa, satu. Nah, jawabannya, mengapa ada lembaga pernikahan? Jawabannya, karena di surga ada papa dan mama. Maka di dunia harus ada papa dan mama. Anak-anak akan belajar mengenal Tuhan lewat papa mamanya. Maka itu setan hancurkan pernikahan. Saya menemukan ini, saudara. Setan itu bencinya kepada rumah tangga itu habis-habisan. Pada pemerintahan, kepada gereja, dia nggak terlalu pusing. Tapi begitu pernikahan yang harmonis, dia akan hajar habis-habisan. Karena apa? Setan tahu ayat ini. Kalau papa mama nggak harmonis, anak-anak nggak akan kenal Tuhan. Karena yang mewakili Tuhan di dunia itu kita berdua, papa dan mama ini. Di situ mereka lihat. Mazmur 103 ayat 13. Coba kita lihat itu. Mazmur 103 ayat 13. Apa gambarannya yang Tuhan tunjukkan? Untuk mengenal dia sebagai papa, harus siapa mewakili dunia? Seperti papa sayang kepada siapa? Anak-anaknya. Demikian siapa? Tuhan sayang. Nah, perhatikan. Jadi kalau papa-papa nggak sayang anaknya, maka anak-anak nggak bisa kenal Tuhan sebagai papa di surga. Maka itu kenapa setan lebih senang merusak suami daripada istri. Anak yang terluka dengan papanya, sulit anak itu kenal Tuhan. Mari kita lihat masa kecil kita atau anak-anak kita. Menurut saudara, di mata anak-anak, mama atau papa yang boleh salah? Yang boleh salah. Ayo, mama atau papa? Mama. Begini, coba kita ingat waktu kita masih kecil aja lah. Waktu kita masih kecil. Kalau mama kita ngajar kita karena kita nakal, kita nangis karena diajar. Gak berapa lama kemudian kita nakal, papa kita tahu, diajar kita. Nah, waktu papa ngajar kita itu sama bentuknya, sama beratnya dengan waktu mama ngajar kita. Kita lebih dendam ke siapa? Ayo, lebih dendam ke siapa? Mama atau papa? Apa? Aneh. Kita nggak bisa dendam pada mama, saudara. Tapi pada papa. Mama berbuat salah, gampang kita memaafkan. Tapi kalau papa salah, sulit kita memaafkan. Kenapa bisa begitu? Yang ngajar ini siapa? Jawabannya semua ada di Alkitab. Kolose 3:21. Hebat sekali firman Tuhan ini, saudara. Siapa yang bisa nyakiti anak-anak? Papa. Anak itu hampir nggak bisa sakit hati kalau dimarahi mama. Tapi kalau papa, jangan kau sakiti hati anak-anakmu, hai bapak-bapak. Supaya jangan tawar hatinya. Terjemahannya salah, bukan tawar hati, hancur hidupnya. Kalau kita belajar dari Edwin Louis Poole, ada 3 hal yang paling besar membuat anak sakit hati dengan papanya. 1, ketika papa menyakiti mama di depan anak-anak.
itu anak nggak terima.